Bapak Ibu tidak sanggup 2 juta, maka boleh beli kambing sendiri. Cari kambing yang kecil, yang penting sudah cukup umur, tidak cacat, sembelih saja. Sekalipun yang betina boleh, menyembelih hewan kurban yang betina boleh, yang penting tidak dalam keadaan bunting, tidak dalam keadaan ada janin dalam perutnya. Sembelih saja yang betina, mungkin harga 700, 800, itu sudah bagus, nggak apa-apa. Tidak harus ikut berjamaah yang 2 juta itu. Kalau di kami 1.800.000, tidak harus, boleh menyembelih. Dan kesunahan kurban ini disunahkan setiap tahun. Jadi jangan pernah ada di antara kita jamaah yang dimuliakan Allah, terutama Masjid Al-Muhyiddin ini, jangan ada di antara kita ketika diajak berkurban mengatakan aku udah pernah, tahun-tahun lalu udah aku 4 tahun, 5 tahun atau 10 tahun lalu udah pernah kurban. Jadi seakan-akan kurban ini dianggapnya seperti akikah. Kalau akikah betul seumur hidup sunnahnya 1 kali, tapi kalau kurban disunnahkan setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hadal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama. Harapan kita atas kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta para ulama, Allah mencurahkan rahmah, inayah, ma'unah, maghfirah, Allah memberikan syafaat Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengulang kajian-kajian nasihat dari para ulama. Maka ketika kita memasuki bulan Dzulqa'dah ini, maka persiapan yang paling matang yakni meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas iman dan takwa ini salah satu jalannya adalah dengan cara istiqomah. Istiqomah kita taat dan patuh kepada Allah. Kita sadar bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini semuanya di bawah pantauan Allah. Semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk kita semua dicatat dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena hikmah kita hidup di dunia ini tidak ada lain kecuali kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hikmahnya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai salah memahami ayat tersebut. Kebanyakan orang memahami wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi seakan-akan Allah butuh terhadap ibadah kita. Tidak, Allah sama sekali tidak butuh kepada ibadah kita. Baik dan buruknya kita itu tidak berpengaruh kepada Allah. Sekalipun kita seluruh umat manusia ini taat dan patuh kepada Allah, semua umat manusia ini, bahkan kalau seandainya iblis pun bertobat sekalipun, itu tidak membawa perubahan kepada Allah. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik yang maha sempurna. Kemudian jemaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencirikan ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan mempunyai karakteristik atau ciri khas yang beriman atau mempunyai ciri khas orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita sampaikan yang pertama adalah al-khawbil jalil. Al-khawbil jalil ini merasa diawasi, takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita ingin melakukan kemaksiatan, maka yang ada dalam benak kita, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Jadi kita segan kita melakukan kemaksiatan. Kalau seandainya jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita ingin melakukan kemaksiatan, malu kita kepada Allah. Kita hidup di bumi Allah, hidup di wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berpijak kepada bumi Allah, kita berlindung kepada langit Allah, maka malu bagi kita setiap kali hendak melakukan kemaksiatan. Ada kesadaran diri dalam diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan sekecil apapun. Kemudian setiap kali kita melakukan kemaksiatan, maka tidak ada lain jalannya kecuali kita berpikir bahwa kita tidak akan pernah abadan abada, tidak akan pernah kekal abadi di dunia ini. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Kita akan mati dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi setiap kali kita ingin melakukan kemaksiatan, kita merasa malu kepada Allah karena kita tidak bisa lepas daripada cengkraman malaikat maut. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus meninggalkan segala bentuk kemaksiatan itu. Kemudian setiap kali kita ingin melakukan kemaksiatan, al-khawbil jalil, kita merasa malu kepada Allah karena kita menikmati anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Kita menggunakan rezeki dari Allah, sedangkan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita, anugerah yang dilimpahkan kepada kita, justru kita bawa kepada kemaksiatan. Alangkah malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melihat dengan anugerah mata yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bermaksiat dengan tangan dan kaki dan mulut, seluruh anggota tubuh kita, yang semuanya adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita ingin bermaksiat, kita merasa malu kepada Allah karena kita masih makan rezeki dari Allah, kita masih minum air yang keluar dari bumi Allah, yang turun dari langit Allah, maka kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menanamkan rasa al-khawbil jalil, takut kita kepada Allah, yang kemarin sudah saya sampaikan adalah dengan kita istiqomah melakukan sholat rawatib. Sholat rawatib ini sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, sholat qabliyah dan ba'diyah. Cuman jarang kita dengar dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita, jarang sekali kita dengar bahwa waktu qabliyah dari sejak masuknya waktu sampai berakhirnya waktu. Jadi kalau bapak ibu tadi terlambat datang sholat subuh, ketika sampai sudah mau iqomah ataupun sudah sholat, setelah sholat subuh boleh melakukan sholat qabliyah subuh. Ini paling kalau kita nggak paham atau kita melakukannya, dianggap aneh, dianggap sesat melakukan sholat sunnah setelah sholat subuh. Jadi semua sholat itu punya qabliyah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, punya qabliyah semua. Jadi jangan sampai ada di antara kita di masjid-masjid kampung, kita perhatikan habis adzan maghrib langsung iqomah. Masalah? Tidak masalah, karena qabliyah maghrib hukumnya sunnat khairu muakkad. Jadi qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya itu sama. Yang tidak boleh bagi kita
habis adzan iqamah mengatakan tidak ada salat qabliyah Jumat, tidak ada qabliyah maghrib. Mengatakan tidak ada qabliyah maghrib ini bisa membawa kita kepada kemurtadan, keluar daripada millah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat qabliyah ini waktunya dari sejak masuknya waktu sampai berakhirnya waktu. Sedangkan ba'diyah waktunya setelah kita melakukan sholat fardu sampai berakhirnya sholat. Maka kadang-kadang yang sering kita lihat di kampung-kampung, ketika sholat maghrib tidak ada qabliyah. Kalau mereka tidak melakukan tidak apa-apa, kalau dia malas melakukan tidak ada masalah, karena itu hukumnya sunnah bukan wajib. Kalau seandainya menghilangkan, mengatakan tidak ada sholat sunnah qabliyah maghrib, itu yang bisa membuat kita murtad, keluar daripada agama Islam. Begitu juga jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menganggap qabliyah Jumat tidak ada, ini juga bisa murtad. Ini bisa murtad, hati-hati. Kalau seandainya kita tidak melakukan sholat qabliyah Jumat, nggak ada masalah. Tapi kalau mengatakan tidak ada qabliyah Jumat, itu sudah keluar daripada pendapat jumhur ulama. Jadi hati-hati. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk mengikat rasa cinta kita al-khawf bil jalil, yaitu dengan kita salat rawatib. Kemudian yang kedua yang kemarin sudah saya sampaikan, kita ulang sedikit, adalah yang kedua ciri khas orang yang berbuat kebajikan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya adalah ar-ridha bil qalil, merasa cukup atas apa yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita merasa cukup rezeki. Rezeki ini kita ingatkan kembali, rezeki bukan hanya harta benda, jabatan, kedudukan, dan paling tinggi rezeki adalah kesehatan. Makanya kalau kita orang yang kaya, orang yang punya kemampuan, jangan coba-coba pelit dalam bersedekah. Orang kaya, orang yang mampu tidak mau bersedekah, maka jalan satu-satunya yang diberikan Allah adalah dengan cara mengeluarkan harta benda kita yang kaya, dengan cara berobat. Makanya orang kaya yang tidak mau bersedekah itu sering sakit-sakitan, makanya rezekinya akan keluar dengan caranya sendiri. Maka jangan sampai kita orang yang berkemampuan tidak mau bersedekah, terutama dalam hal ini karena kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah, akan menghadapi bulan Dzulhijjah. Tidak ada lain kecuali dengan kita mendaftarkan diri kita untuk menyembelih hewan kurban. Jadi banyak riwayat atau perkataan para ulama mengisyaratkan bahwa kalau seandainya kita tidak berkurban, itu besar kemungkinan kita akan terjebak dalam satu ikatan iblis, nafsul mutmainnah kita, nafsu yang tenang, nafsu yang tentram, nafsu yang membawa kita semakin dekat kepada Allah, berubah menjadi nafsul bahimiyah, nafsu kebinatangan, nafsu binatang. Kalau saya kotor hatinya, kalau kotor hati kita, tidak tenang pikiran kita, banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, baik dengan tahmid, dengan takbir, dengan tasbih, dengan istighfar, dengan selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan tentram. Penyakit lisan, penyakit hati kita itu semuanya sirna. Kalau kita sering melakukan kemaksiatan, maka sholat, maka inna salata tanha anil fahsya wal munkar, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau penyakit nafsul bahimiyah, nafsu binatang kita, itu tidak bisa serta-merta hilang dengan zikir dan dengan sholat.
Bagaimana cara menyembuhkan nafsu bahimiyah, nafsu binatang yang ada dalam diri kita? Yakni dengan cara kita menumpahkan darah pada hari tasyrik, dengan cara kita menyembelih hewan kurban. Jadi menyembelih hewan kurban ini walaupun sunnah, tapi efek positifnya sangat tinggi. Orang yang tidak mau berkurban, kata Rasulullah SAW, amkamakila mallahu sa'atan walam yudhahi falyamut insya'a yahudiya au nasraniya. Orang yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, mempunyai kelebihan rezeki untuk berkurban, dan dia tidak mau berkurban, maka dia boleh memilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Nah, jadi jangan main-main dengan kurban. Bapak ibu tidak punya rezeki untuk ikut serta dalam kurban berjamaah di masjid misalnya. Kalau seperti kami di daerah perbatasan Manarul Islam, satu orang 1.800.000, satu orang 1.800.000. Karena nggak sanggup, boleh beli kambing sendiri. Di sini berapa? 2 juta. 2 juta. Bapak ibu tidak sanggup 2 juta, maka boleh beli kambing sendiri. Cari kambing yang kecil, yang penting sudah cukup umur, tidak cacat, sembelih saja. Sekalipun yang betina boleh, menyembelih hewan kurban yang betina boleh, yang penting tidak dalam keadaan bunting, tidak dalam keadaan ada janin dalam perutnya. Sembelih saja yang betina, mungkin harga 700, 800, itu sudah bagus, nggak apa-apa. Tidak harus ikut berjamaah yang 2 juta itu. Kalau di kami 1.800.000, tidak harus, boleh menyembelih. Dan kesunahan kurban ini disunahkan setiap tahun. Jadi jangan pernah ada di antara kita jamaah yang dimuliakan Allah, terutama Masjid Al-Muhyiddin ini, jangan ada di antara kita ketika diajak berkurban mengatakan aku udah pernah, tahun-tahun lalu udah aku 4 tahun, 5 tahun atau 10 tahun lalu udah pernah kurban. Jadi seakan-akan kurban ini dianggapnya seperti akikah. Kalau akikah betul, seumur hidup sunnahnya 1 kali. Tapi kalau kurban disunnahkan setiap tahun. Jadi marilah sama-sama kita al-khawf bil jalil dan ar-ridha bil qalil, merasa cukup atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat terharu ketika mendengarkan ada orang tukang sayur di Kota Kuala Simpang yang dia sudah mengumpulkan 7 tahun lamanya. Sisa jualannya itu, uang recehnya itu disumbangkan atau ditabungkan dan dibelikannya hewan kurban. 1 ekor lembu dia. 1 ekor lembu. Dia tidak tahu, dikiranya 1 ekor lembu untuk 1 orang. Akhirnya dia beli 1 ekor lembu dan dia berikan kurban itu. Jadi luar biasa, kita yang sehat, yang kaya, tak mau berkurban, memang parah kali lah. Maka wajar dikatakan Rasulullah, jangan mendekati musola kami. Kalau sudah dikatakan jangan mendekati musola kami, maka besar kemungkinan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, jadi berkurban ini sering kita ulang-ulang kajiannya. Insya Allah pada pertemuan akan datang akan terfokus pada pembahasan bab kurban, baik sejarahnya, ketentuan hewannya, warnanya, sistem pembagiannya. Sebenarnya pagi ini akan saya bahas masalah kurban secara detail, tapi karena di pesantren perbatasan hari ini wisuda, jadi saya tidak bisa lama-lama, maka saya persingkat. Kemudian yang ketiga, yang minggu yang lalu yang saya sampaikan bahwa ciri khas daripada kita orang yang betul-betul mengamalkan, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita,
yaitu dengan cara kita al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang telah diturunkan Allah. Artinya wajib hukumnya kita bermazhab kepada salah satu imam mazhab yang 4. Kalau ditanya mana dalilnya, duduk lagi kita bahas lagi sesuai dengan pendapat para ulama. Tapi kalau ditanya ayat Al-Quran dan hadis secara detail, wajib kalian bermazhab. Bermazhab itu kan adanya setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah wafatnya para sahabat. Karena para sahabat ini mazhabnya langsung ke mazhab Rasulullah. Ada nggak perbedaan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain? Banyak. Kemudian baru tabi'in. Maka dalam sejarah ada ratusan bahkan ribuan mazhab. Banyak sekali mazhab. Cuman yang bertahan sampai detik ini, sampai sekarang hanya empat mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kita yang di Aceh, di Asia Tenggara, mayoritas bermazhab Syafi'i. Sama itu betulnya. Mazhab Syafi'i benar, mazhab Maliki benar, Hanafi benar, Hambali benar. Jadi jangan mencari permusuhan. Yang mayoritas kita di Aceh ini mazhab Syafi'i, kita mengaku-ngaku mazhab Hambali. Merusak tatanan pemahaman agama di lingkungannya. Jadi jangan. Kenapa ini aku mazhab Hambali? Padahal sama kedudukan antara mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu sama. Kita wajib bermazhab kepada salah satu imam mazhab yang 4. Dan yang terakhir adalah kita wajib hukumnya mempersiapkan diri kita sebenar-benarnya dengan cara kita istiqomah dan memohon kepada Allah agar kita dapat mengakhiri hidup dengan husnul khotimah, yaitu dengan cara kita al-isti'adat li yaumir rahil, mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, yang kehidupan yang sesungguhnya. Ini kehidupan di dunia ini sementara aja, sebentar saja kita hidup. Paling banter 70 tahun, 73 tahun, 63 tahun dan lain sebagainya. Paling banter. Udah hebat kali itu. Nggak bisa kita hidup sampai 300-500 tahun itu nggak sanggup, susah kita. Ini kalau ngelihat zaman-zaman penuh fitnah ini, ingin cepat-cepat tewas saja rasanya. Kalaulah tahu kita hidup di zaman yang serba unik ini, zaman Jababiroh, zaman yang penuh fitnah, rasanya masih kecil hanyut aja lah kita tuh. Meninggal aja kalau ngelihat kehidupan yang sekarang. Ngeri kali. Tapi kita jangan pesimis juga. Dengan zaman fitnah ini mendulang pahala jauh lebih besar. Jadi al-isti'adat li yaumir rahil, salah satu caranya seperti yang saya singgung tadi, maka kita berkurban. Kurban ini salah satu amal ibadah yang tua, yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Itu sejak zaman Nabi Adam, Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk menyampaikan kepada anak-anaknya untuk berkurban antara Habil dengan Qabil. Berkurban. Maka Habil berkurban dengan hewan yang sangat baik, dengan sangat sempurna, domba yang paling indah, paling baik, paling sehat dibandingkan dengan domba-domba yang lain. Beda dengan Qabil berkurban dengan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan yang sudah tak sehat lagi, maka Allah terima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil. Jadi terjadilah pembunuhan pertama. Maka orang yang membunuh sekarang itu tidak ada lain kecuali nafsul bahimiyah, nafsu binatang yang ada dalam diri dia. Maka
ketika kita mendapati diri kita sudah mulai goyang, kan banyak diantara kita tanpa kita sadari kita memiliki nafsul bahimiyah. Gimana ciri khas nafsul bahimiyah? Seperti sifat semut. Gimana sifat semut? Sibuk menumpuk-numpukkan harta sehingga mati di atas tumpukan harta itu. Kita lihat sekarang kan, satu orang pegawai pajak 439 triliun. Mau kemana dibawa uang sebanyak itu? Kalau dihamburkan di Sungai Tamiang ini, dari mulai Babu sana, Kalui sana, ataupun dari Ucuk sana sampai ke Kuala Benaga, sampai ke laut, itu nggak putus uang sebanyak triliun itu, 439 triliun itu. Kita kalau dikasih uang segitu nggak tahu mau taruh di mana. Entah berapa puluh ton beratnya. Nggak habis tuh. 7 keturunannya nggak habis sebanyak itu uangnya. Nah, jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan banyak diantara kita yang tamak kan? Yang tamak, kurang. Yang banyak korupsi kan pejabat-pejabat kita, orang-orang pintar, karena ilmunya tidak bermanfaat. Kayak kasus kemarin, menteri yang gajinya mungkin 100 kali lipat gaji kita. Memang kalau dilihat dari UMR-nya kan paling 15-20 juta kan gaji pokoknya, tapi uang sepaknya, uang terjangnya kan, uang tunjangnya kan banyak tuh, ratusan miliar bisa mereka dapat, tapi mereka kurang. Korupsi BTS 8 triliun. Kemarin waktu kasus kita kena COVID, kita disuruh 3M, mencuci tangan, masker, satu lagi apa? Menjaga jarak. Menteri sosialnya 32M, nggak tanggung-tanggung. Kita 3M, dia 15M, 32M di korupsinya. Nggak habis-habisnya kan. Nah, jadi kan malu kita. Maka sebab itu jamaah hadirin dan dimuliakan Allah, itu nafsul bahimiyah, nafsu binatang. Ada juga nafsu bahimiyah yang mencirikan sifat hayawat ni'am. Kerbau, sapi, lembu, kambing, kerjanya apa? Tidur, makan, kawin. Tidur, makan, kawin. Itu aja kerjanya. Jadi kalau ada diantara kita yang kerjanya seperti itu, nggak ibadah, tidur, kumpul-kumpul di kedai kopi, cerita politik, cerita ini, cerita itu kopi beli sekali kan? Beli sekali. Minta gula sikit. Kalau udah setengah tuh minta gula. Baru minta air panas karena terlalu manis. Begitu saja sampai sore cerita politik. Pulang kawin, beranak. Itu aja kerjanya. Itu sifat kerbau, sapi, lembu. Ada sifat asyad, sifat ganas, beringas. Kalau kita dibandingkan dengan binatang seperti singa, harimau, itu lebih buas kita manusia dibandingkan dengan hewan. Singa itu kalau sudah dapat mangsa satu, kenyang dia, mangsa lewat-lewat itu nggak peduli lagi gitu. Kalau manusia, kalau udah dapat bunuh mamaknya, ayahnya, anaknya, semua kita hantam. Kalau kita bisa korupsi 100 juta, gimana caranya 200 juta? Gimana caranya 300 juta? Kalau kita sudah buas, lebih jauh buas manusia dibandingkan dengan buas hewan. Hitler gimana jahatnya itu? Ratusan bahkan ribuan bahkan jutaan umat manusia dibantai sama Hitler itu. Nazi kan? Gimana sadisnya Sambo, gimana sadisnya pembunuh berdarah dingin itu. Maka lebih ganas manusia, lebih dahsyat kita. Begitu juga ada di antara kita yang sifatnya congkak, sombong, angkuh,
merasa paling sempurna, merasa paling alim, merasa dijamin masuk surga, itu mewakili sifat merak. Merak asal diganggu sedikit, kembang bulu-bulunya dengan segala keindahannya, menganggap dia paling sempurna. Kita kan gitu. Kita pakai surban, pakai peci, rajin sholat, disalah orang sedikit, bangkit kita. Lebih banyak aku makan garam. Ini masalah sholat, bukan masalah makan garam. Dia sholat tersilap mungkin, kita ingatkan, ngamuk dia. Aku 25 tahun di pesantren, jangan coba-coba nyalahkan aku. Oh, kan banyak sifat songkak, sombong gitu kan. Ada juga jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki nafsul bahimiyah, sifat kalbun, anjing. Banyak di antara kita itu yang memiliki sifat anjing. Gimana sifat anjing? Kita akan taat kepada orang yang memberi makan kita, akan taat kepada orang yang mempunyai jasa kepada kita, yang memberikan rezeki ataupun memberikan jabatan. Padahal jabatan rezeki itu kalau tidak atas takdir Allah, tidak bisa. Kita merasa ketika sudah dikasih makan, taat. Maka itulah ternyata di tengah-tengah masyarakat, bahkan mungkin diri kita sendiri, yang sibuk jilat sana, jilat sini kan. Ada pejabat, ada datuk, ada camat, jilat sana, bupati, jilat sini. Ketika jilatan kita nggak bagus, kenanya menggonggong sana, menggonggong sini, kan banyak tuh kan. Bupati ketika dia dapat paket pekerjaan ini, dapat jabatan ini, oh bupatinya mantap, camatnya mantap, datuknya mantap. Tapi ketika dia nggak dapat kebagian, oh bupatinya korupsi, bupatinya menggonggong sana, menggonggong sini. Itu kan banyak di antara kita yang mempunyai sifat khinzir, sifat kalbun. Ada juga di antara kita yang mempunyai nafsul bahmiyah, nafsu binatang, yaitu dengan cara kita memiliki sifat khinzir. Sifat khinzir ini gimana? Salah satu sifat khinzir, sifat babi hutan, seorang suami yang tidak cemburu terhadap kemaksiatan anak, wanita, dan istrinya. Saya nggak marah ketika istri saya bersalaman dengan laki-laki lain, nggak marah saya ketika istri saya berduaan dengan laki-laki lain. Saya nggak cemburu ketika melihat istri saya telepon-teleponan, mesra-mesraan dengan laki-laki lain. Saya tidak marah, berarti saya telah memiliki sifat babi. Hati-hati. Sifat babi itu nggak ada rasa cemburu dia. Karena kita lihatlah, mohon maaf, orang-orang kafir tuh, orang-orang kafir kan biasa dah. Istrinya, suami orang, cipika-cipiki, peluk sana, berduaan ke sini. Itu termasuk banyak di antara kita umat Islam, karena terbawa budaya-budaya orang kafir itu, maka tidak sedikit di antara kita yang melakukan kemaksiatan, melihat kemaksiatan, kita tidak ada lagi rasa cemburu. Makanya dalam satu penelitian, kenapa sifat babi ini tidak mempunyai sifat cemburu, pernah diteliti. Ada 2 ayam jantan dengan 1 ayam betina. Ada 2 ekor babi jantan dengan 1 ekor babi betina. Dimasukkan dalam satu tempat. Maka ayam jantan ini akan bertengkar mati-matian untuk merebutkan, mempertahankan 1 betinanya. Makanya ayam selalu berantem. Kalau udah betinanya diganggu, dibantainya itu. Tapi kalau pas satu tempat disediakan 2 ekor babi jantan, 1 ekor babi betina, maka kedua-dua babi itu akan kawin atau mengawini betina secara bersamaan. Tidak ada lagi rasa cemburu. Itu kan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia kan. Orang poligami dicaci kan. Orang yang nikah 2, poligami itu dicaci. Orang yang belum beristri dibuli. Orang yang belum beristri dibuli.
Pokoknya semua salah. Pas giliran homoseksual katanya hak asasi. Kan gila sekarang. Bolehnya nikah sesama jenis. Sejahat-jahatnya babi, maaf. Sejahat-jahatnya babi, seburuk-buruknya babi, senajis-najisnya babi, tidak pernah kita dengar ada babi jantan kawin sama babi jantan. Berarti kalau kita sekarang kan sudah tren LGBT itu kan, homoseksual, lesbi, transgender dan lain sebagainya, berarti kan kita lebih buruk daripada babi. Maka untuk membersihkan sifat binatang itu tidak ada lain caranya kecuali kita menyembelih hewan kurban. Mungkin itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan datang. Saya mohon maaf minggu kemarin karena pesiju kepala dinas di Banda Aceh sampai ke sini agak pagi jam 9, nggak terkejar. Saya janjinya supirnya banyak kali suka ngopi. Ya, biasanya kalau berangkat dari Banda Aceh habis jamak takhir itu, berangkat ke sini sebelum subuh udah sampai biasanya. Ini kemarin kebetulan saya bawa supir agak suka ngopi. Di Biren ngopi dia, Los Mawe ngopi, Didi ngopi lagi. Tahu hafal dia di mana tempat-tempat ngopi. Ya udahlah. Baik, ada yang mau bertanya mungkin satu atau dua orang dari ibu, dari bapak. Kalau tidak ada, terima kasih. Semoga Allah ampunkan dosa kita, selamatkan iman kita. Bagi bapak ibu yang ada waktu, yang tidak sibuk, boleh sama-sama kita hadir di acara wisuda santri Dayah Perbatasan Manarul Islam. Makan siang di sana bisa, tapi kadang-kadang ongkos ke sana ini kan jauh salahnya kan, nggak boleh modal. Kalau makan di sini 15.000, ke perbatasan habis 25.000, nggak boleh modal. Seperti itu ya. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.